Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyi bin Abdillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jamaah salat subuh rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin, mengawali kajian subuh kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita, melimpahkan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir, hudur, bertawajuhan di majelis subuh yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan dengan hudurnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Wabil khususnya mudah-mudahan dengan lantaran barokah dari majelis ini, apapun yang menjadi persoalan hidup kita, kesulitan hidup kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitan itu dan pada akhirnya akan menjadi kemudahan-kemudahan yang kita miliki. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, zuriyahnya, dan terlupa untuk kita semuanya yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan keistiqomahan untuk berada tetap tegak lurus di jalan yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat hidup kita. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Tentu kita sebagai seorang muslim mengaku bahwa apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya adalah merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita ganggu gugat. Bukan hanya persoalan ibadah, amaliyah, tetapi juga kepada persoalan yang sifatnya zahir, yang sifatnya muamalah. Tentu kita tidak ingin yang kita lakukan ini mengalami kerugian. Bukan hanya kerugian yang kita alami fid dunya, bahkan juga termasuk kerugian yang kita alami nanti di akhirat. Sebab apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu banyak nantinya di yaumil hisab orang-orang yang merasa bahwa selama ini ia membawa amal kebaikan, amal ibadah yang bertumpuk, entah itu dengan sedekahnya, sholatnya, puasanya, bacaan Al-Qur'annya, zikrullahnya dan lain sebagainya, tetapi kemudian ia termasuk dalam golongan orang-orang yang muflis. Apa muflis itu? Adalah orang-orang yang rugi, pailit. Kenapa kok dikatakan rugi? Lantaran karena kedzaliman yang ia lakukan bukan hanya kepada orang lain tetapi juga kepada dirinya sendiri. Maka sungguh beruntung bagi siapapun yang ia begitu sibuk bukan hanya dengan urusan duniawinya tetapi juga dengan urusan ukhrawinya, dan mampu ia jaga keajekan amaliyahnya sehingga pahala yang ia miliki ini tidak hancur, tidak hilang, ya, sebagaimana orang-orang yang termasuk golongan orang-orang yang muflis tersebut. Makanya kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Beliau dawuh begini, al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Hadis ini pendek tetapi begitu menegaskan kepada kita tentang keislaman diri kita. Al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu yang dikatakan orang muslim, orang yang Islam, selama ini kan kita merasa dan yakin betul bahwa kita ini adalah orang muslim. Sholat, puasa, syahadat, bahkan haji ke Baitullah dan lain sebagainya, yang menunjukkan secara zahirnya bahwa kita ini adalah orang yang muslim. Tetapi yang disampaikan Rasulullah SAW ini berbeda. Al-muslimu man salimal muslimun, ialah orang yang mampu menyelamatkan muslim lainnya. Muslim sama muslim
itu dalam hal agamanya, keyakinannya, itikadnya. Tetapi muslim dengan muslim sejatinya adalah sama-sama manusia. Maka bisa kita maknai bahwa seorang muslim yang baik adalah orang yang mampu menyelamatkan manusia lainnya mil lisanihi wa yadihi. Di sini pemaknaannya tidak hanya sekedar bagaimana hubungan kita dengan sesama muslim, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar syiar dakwah Islam yang rahmatan lil alamin adalah orang yang mampu, orang muslim yang baik adalah orang yang mampu menyelamatkan manusia lainnya mil lisanih, dari bahaya ucapannya, perkataannya, wayadih, dan bahaya perbuatannya, yang artinya bahwa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang muslim yang baik itu bukan cuma ia yang selalu istiqomah ibadah berjamaah, bukan hanya orang yang pintar atau fasih membaca Al-Quran, bahkan ia mampu mungkin setiap harinya berlembar-lembar Al-Quran yang ia baca, bukan hanya sekedar orang yang mampu memenuhi ibadah ibadah wajibnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah, puasanya luar biasa dan lain sebagainya, bahkan ia tidak pernah absen di majelis-majelis zikir, majelis ta'lim dan sebagainya. Tetapi adalah orang muslim yang baik adalah orang yang mampu ia menjalani ini semuanya. Di sisi yang lain ia mampu menjaga hablum minan nasnya. Begitu banyak di luar sana, atau mungkin bisa jadi itu terjadi pada diri kita sendiri, ya, kita kuat ibadahnya tetapi lisan kita tidak mampu kita jaga dari menyakiti hati orang lain, sehingga pada akhirnya kita ini gampang menyalahkan orang lain, gampang memperbodoh orang lain, sehingga diri kita ini merasa bahwa diri kita ini lebih baik daripada yang lain. Kadangkala karena kita merasa bahwa ibadah saya ini luar biasa, kemudian dengan sangat mudahnya kita mengatakan ke orang lain, ke tetangga kita, kawan kita, bahkan mungkin ke saudara kita, kamu ibadahnya tidak seberapa dibanding dengan saya, puasamu tidak seberapa dibanding dengan puasa saya, bacaan Al-Quranmu tidak ada apa-apanya, tidak ada bandingannya dibandingkan dengan saya. Ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa dosanya makhluk pertama kali, dosanya makhluk pertama kali itu dilakukan oleh iblis laknatullah. Apa itu? Saat ia mengucapkan ana khairum minhu, aku ini lebih baik daripada dirinya. Aku ini, ya Allah, iblis berkata, aku ini terbuat dari api, yang mana aku ini lebih mulia daripada dia Adam yang hanya sekedar ia diciptakan dari saripati tanah. Akhirnya ia merasa lebih tinggi daripada yang lain. Masalah muslimin rahimakumullah, untuk masalah ketakaburan, kesombongan itu tidak hanya dalam urusan ilmu, jabatan, pangkat, kehormatan, kemuliaan, tidak. Bahkan dalam urusan ibadah sekalipun ini berlaku. Dalam sholat berlaku. Misalnya kita merasa bahwa sholat kita ini sudah seakan-akan sudah mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah SAW, tuntunannya sudah pas, bahkan sesuai dengan kitab, ya, sudah pas. Orang yang di samping kita tidak sama mungkin dengan diri kita, bahkan mungkin secuil gerakannya tidak sama dengan diri kita. Akhirnya dengan mudahnya, ringannya diri kita merasa lebih baik daripada yang lain. Ingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa ibadah yang kita lakukan ini belum tentu diterima oleh Allah. Bisa jadi ibadah orang lain yang mungkin tampak buruk di hadapan diri kita, ia lebih diterima oleh Allah daripada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak. Sekali lagi, mungkin kita sudah sering mendengar dan kita sudah mafhum, sudah sepakat bahwa Allah itu tidak melihat kepada zahirnya seorang hamba, tetapi kepada batinnya seorang hamba. Tidak persoalan karena saya menggunakan surban seperti ini kemudian ibadah saya yang paling diterima oleh Allah daripada ibadahnya panjenengan semua. Tidak seperti itu. Tetapi kita sebagai umat Islam yang yakin Allah itu rahmatnya lebih luas daripada murkanya Allah, ya,
maka kita harus berusaha, berupaya sekuat mungkin bagaimana cara kita ini, ibadah kita ini biar lebih diterima oleh Allah. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya mengatakan begini, ya sudahlah begitu, kalau begitu saya ibadahnya biasa-biasa sajalah, ya wis pokoknya 5 waktu selesai, yang lain nggak saya tambah. Ya nggak begitu juga. Tetapi bagaimana kita berupaya setiap waktu, setiap detik kita ini agar kita ini bisa lebih manfaat. Makanya ada istilah soleh, ada istilah muslih. Kalau soleh itu baiknya itu antara diri kita dengan Allah, itu namanya soleh. Akhirnya jadi orang soleh ya begitu. Tapi kalau muslih itu antara diri kita dengan sesama kita, dengan alam semesta. Itu yang dikatakan sebagai muslih. Itu bedanya soleh dan muslim. Maka masyarakat muslim rahimakumullah harus imbang. Jangan hanya kita ini berusaha memantaskan diri kita di hadapan Allah saja, kemudian kita tidak pantas di hadapan makhluk. Atau mungkin kita berupaya memantaskan diri kita di hadapan makhluk, tetapi kita lupa bahwa kita ini harus memantaskan diri kita di hadapan Allah. Harus sama-sama seimbang, sama-sama sejalan, agar tidak terjadi ketimpangan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, terakhir saya sampaikan bahwa ibadah kita yang kita lakukan, amaliyah yang kita lakukan, atau mungkin kita termasuk orang yang ahli maksiat sekalipun, saya yakin bahwa semuanya tanpa terkecuali itu ada iman di dalam dirinya. Walaupun ia adalah seorang yang setiap harinya melakukan keburukan, kejahatan, tapi tatkala ia muslim, saya yakin ada iman di dalam dirinya walaupun secuil. Maka jagalah iman ini. Karena apa? Iman ini amanah. Selama ini kan kita memahami bahwa iman itu muncul lantaran karena taatnya kita kepada Allah. Al imanu yazidu wa yanqusu wa yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bertambahnya iman itu bi ta'ah lantaran taat. Wa yanqusu bil ma'siyah. Berkurangnya iman itu lantaran karena maksiat. Tapi jangan lupa bahwa iman itu sudah ada di dalam diri kita bahkan sebelum kita ini dilahirkan di muka bumi ini. Kapan? Dulu. Pada waktu kita berada di alam arwah. Alastu birabbikum. Saat itu Allah menegaskan pada kita waktu kita masih bentuk ruh. Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, para ruh-ruh itu semuanya kita semuanya ngomong. Bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Maka jaga, dirawat, bukan cuma sekedar ditingkatkan saja. Kalau ditingkatkan naik turun grafiknya begitu. Ini dijaga. Kadangkala kita ini merasa turun banget, apalagi situasi seperti ini ya, pandemi. Orang itu paling gampang imannya itu turun, anjlok, itu lantaran ekonomi, Pak. Wes sudah persoalan ekonomi anjlok biasanya. Wes kadang males, ibadah males ya, kecuali kalau dia berupaya untuk balik kanan, dia berusaha memperbaiki dirinya, insya Allah ibadahnya kenceng. Tapi begitu juga kadangkala kalau kita udah kondisinya ekonominya sulit, banyak susah, utangnya banyak, begitu kemudian ibadahnya luar biasa, sholat duha yang nggak pernah bisa jadi 10 rakaat 20 rakaat itu. Kalau datang ke kiai misalnya, Pak Yai mohon maaf saya minta doanya, minta amalannya, mohon supaya utang saya ini diselesaikan. Wah, suruh baca sholat nariyah 4444, dilakoni dewean. Tapi kalau kadang udah kesulitannya udah sudah lepas, sudah hilang, nikmat diganti dengan nikmat, sugih maneh ya biasanya sudah wassalam, begitu. Makanya hadirin wal hadirat, jaga iman itu bukan cuma sekedar ditingkatkan. Kalau khotib Jumat biasanya kan mari kita tingkatkan iman. Lain ini tidak lagi, jaga. Karena saya yakin yang tadi saya sampaikan, walaupun kita misalnya termasuk orang yang ahli maksiat misalnya, iman itu dijaga sampai akhir kehidupan. Yang mana kalau itu dijaga fa insyaallah kita masuknya dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah. Ini yang kita minta. Dosanya sebanyak apapun, sedikit apapun, sampai mengakui atau tidak mengakui, maka istiqomahkan doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Itu yang paling penting. Karena apa? Kuncinya di terakhir itu sudah.
Mau kita sekarang kaya, mau mulia, mau terhormat dan lain sebagainya, kalau di belakangnya jelek ya sudah jelek, sudah seterusnya. Ini loh, mau ibadahnya banyak tapi kalau ternyata jelek ya sudah jelek seterusnya. Makanya istiqomahkan itu. Ya, jangan sampai kita putus dari doa tersebut kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi kondisi apapun. Walhasil, masyaallah muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita alami saat ini, entah itu kegelisahan, kesusahan, kesengsaraan, diganti dengan kebahagiaan. Apabila kita saat ini mendapati ujian, cobaan yang bertubi-tubi datang kepada kita, Allah angkat ujian tersebut diganti dengan kemudahan-kemudahan. Kalau misalnya kita saat ini dalam keadaan tak berdaya, maka kita bisa pasrah total kepada Allah, tawakal qanaah, maka Allah akan mengangkat derajat kemuliaan kita, sehingga pada akhirnya kita semuanya akan menjadi orang-orang yang betul-betul takwa Allah sampai akhir hidup, dan kemudian selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibal da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafil amrat, Allahumma ya kafil muhimmat, Allahumma ya dafil baliyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara al-ardha bi syamsika wa qamarika badana abada. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzika dinana wa ahlana wa azwajana wa auladana wa amwalana wa ala kulli syai'in adaitana. Allahumma jammilna bis salamah wal afiyah wa haqqiqna bit tuqa wal istiqamah. Allahumma aril haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ahu wa aril batila batila wa rzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وإنا نعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اختم لنا بالخير بجاه سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Terima kasih, mudah-mudahan di lain kesempatan Allah meridhoi, mentakdirkan kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.